Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga begitu ya. Anies harga mati, Surya Paloh ya, jangankan masuk penjara ya, dibunuh pun bakal tetap dukung Anies Baswedan. Bayangkan begitu kan, kalau sudah mendukung Anies Baswedan, menyatu dalam hatinya begitu, berbagai hal begitu ya, berbagai penjagalan, berbagai dampak ya tetap berlalu begitu kan bersama Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya. Ini kan masih berbeda dengan partai-partai yang lain begitu kan ya. Lalu kemudian diintimidasi dikit, melempem begitu ya. Ya, Pak Surya Paloh tetap kuat pendiriannya di situ begitu. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa benar-benar ya membawa dampak perubahan kepada bangsa kita begitu. Kalau bukan Anies Baswedan lagi siapa lagi begitu kan? Inilah salah satunya ya kesempatan emas kepada Partai Nasdem lalu kemudian di Koalisi Perubahan untuk selalu menjunjung tinggi dan mendukung Anies Baswedan ke depan begitu kan. Dan bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu kan, dan bahkan ya dari Demokrat sendiri banyak yang kemudian ya merayu begitu, dirayu begitu ya. PKS juga dirayu dan sebagainya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Anies harga mati, Surya Paloh jangankan masuk penjara, dibunuh pun bakal tetap dukung. Keren ini ya, luar biasa Pak Surya Paloh begitu ya. Parpol yang matang dan dewasa selalu setiap ada asas ya dan kepatuhan hukum ya, tidak ada alasan untuk tidak seperti itu. Sahabat politik tidak harus membuat kita buta hukum, betul begitu ya. Gerombolan segitu takutnya sama Pak Anies ya, jadi sudah pasti ada kejahatan sangat besar karena mereka sembunyi ya, menyembunyikan. Mudah-mudahan kita semua diberi usia ya untuk kesempatan menyaksikan kejahatan-kejahatan ya. Mereka dan gerombolan pendukungnya terungkap dan diberi hukuman ratusan setimpal ya. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa peringatan kepada kita begitu, jabatan itu hanya sementara, kan begitu logika kita begitu. Tapi kita berada demokrasi, jangan hanya diam begitu, disuruh sana tinggal diam, terus kemudian pajak kita begitu ya tetap bayar di tepat waktu, diam begitu dan sebagainya begitu. Sedangkan di atas banyak yang korupsi begitu ya. Keren, semoga Allah melindungi orang-orang yang berjuang di jalan kebaikan ya. Surya Paloh itu ya beliau pernah ngomong akan bubarin partainya. Apa maksudnya begitu ya? Karakter pejuang, diambil pelajaran istiqomah menuju untuk perubahan masyarakat yang baik dan memilih pemimpin yang baik. Betul begitu kan? Banyak sekali pro dan kontra pada hari ini di detik-detik akhir ya masa jabatan ya Pak Jokowi begitu ya. Dua kader Nasdem sudah katanya sudah ditersangkakan kasus korupsi, katanya begitu ya. Bahkan ini kalau Ganjar dan Prabowo ya utang jor-joran dilanjutkan, banyak proyek tadi produktif ya kayak kecepat ya, sehingga kurang subsidi dan pajak naik. Jangan sok bangun ya dari hutang sebanyak bayar cicilan dan bunga. Ini banyak sekali kritikan begitu kan, apa pro dan kontra di situ begitu. Bubarkan partai saja nggak berani. Jadi artinya apa yang mau diharapkan hari ini begitu ya, kalau bukan Anies Baswedan begitu kan ya, dengan adanya korupsi saja wah luar biasa begitu. Tetapi kita lihat saja bahwa perkembangan dari politik dari waktu ke waktu kan dinamis begitu kan. Inilah demokrasi kita begitu. Walaupun ya polarisasi yang dibangun mereka kepada Anies Baswedan begitu banyak begitu ya, bahkan dituduh berbagai hal begitu ya. Semoga Allah melindungi kita semua begitu ya. Kira-kira kan seperti itu begitu ya. Walau tidak ada partai yang mengusung pun tetap akan menjadi calon presiden ya. Maju terus, pantang mundur. Lawan Pak, kamu pasti menang. Nasdem nyungsep, yes, ini banyak sekali kritikan, ada pro dan kontra begitu ya. Tetapi kita lihat saja perkembangan dari waktu ke waktu begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu ini beritanya ya, seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Anies harga mati, Surya Paloh jangankan masuk penjara, dibunuh pun bakal tetap dukung Anies Baswedan. Wah, luar biasa begitu ya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ya, Denny Indrayana mencontohkan perkataan Ketua Umum Partai Nasdem ya, Partai Nasional Demokrat Nasdem ya, Surya Paloh di dalam sebuah pertemuan elit partainya. Kala itu Paloh memperlihatkan besar dukungan yang berikan untuk bakal calon presiden capres Anies Baswedan. Dalam satu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan, abang ini jangankan masuk penjara,
Dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan, kata Denny melalui akun Twitter pribadinya. Ini sangat luar biasa begitu ya, sumbangsih dari ya Partai Nasdem kepada Anies Baswedan, dan bahkan pertama kali Anies Baswedan diusung begitu, apalagi ya selama ini Partai Nasdem kan menjadi sosok yang kemudian masih menjadi koalisi pemerintah hari ini begitu kan. Tapi dua kadernya sudah sudah katanya ditersangkakan kasus korupsi di situ begitu. Tapi ini menarik begitu ya. Menariknya di sini begini, ketika ada komitmen yang luar biasa seperti Partai Nasdem, itu tidak tergiur dengan adanya jabatan-jabatan yang kemudian ditawari di situ begitu. Ini saking kuatnya Partai Nasdem, bayangkan begitu. Ini perlu diapresiasi begitu. Masyarakat kita harus buka lebar-lebar bagaimana pengamatan dari Partai Nasdem itu sendiri begitu kan ya. Walaupun Partai Demokrat sudah sana sini begitu kan, digoda sana sini, tapi pada hakikatnya juga tidak tergiur dengan adanya seperti itu begitu. Bahkan dalam satu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan abang ini jangankan masuk penjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Denny menyinggung munculnya informasi karena kalau Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Kasus itu dikonfirmasi oleh KPK tengah diselidiki. Menurut Denny, penetapan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka itu memperlihatkan kalau oposisi seolah menjadi target penguasa. Diketahui Syahrul merupakan Menteri Kabinet Indonesia Maju dari Partai Nasdem ya. Dan katanya men-tweet yang terakhir itu, kata Denny begitu kan, ada kasus lagi yang menimpa ke Parpol, Ketua Umum Parpol. Siapakah mereka ya? Wallahu alam begitu ya. Bahkan ya, ini menurut Denny penetapan Syahrul Limpo sebagai tersangka itu memperlihatkan kalau oposisi seolah-olah menjadi target penguasa. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP dan menjegal Anies Baswedan ya, atau pencapresan Anies Baswedan terangnya. Bakal caleg dari Partai Demokrat tersebut menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan tak akan menggoyahkan Partai Nasional Demokrat Nasdem ya dalam memberikan dukungan untuk Anies sebagai bakal calon presiden di 2024. Padahal gangguan semacam itu justru akan meneguhkan Partai Nasdem di dalam koalisi. Ini banyak sekali ya kritikan-kritikan lalu kemudian memberikan narasi yang baik ya dari Denny Indrayana begitu. Artinya apa? Artinya masih ada sis kemudian yang peduli terhadap bangsa kita begitu ya. Jadi intinya adalah bahwa kalau memang ini benar ya seharusnya kan KPK menelusuri begitu dari setiap kementerian-kementerian yang lain, tidak hanya kementerian dari Partai Nasdem begitu ya, yang kemudian dari Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan dan sebagainya begitu kan ya. Tetapi kita lihat saja begitu bagaimana Kominfo ini begitu kan, si nyanyian si Johnny G Plate apakah ada begitu ya, nanti kita tunggu saja di pengadilan begitu, apalagi yang kedua begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya seolah-olah kepada oposisi ya seperti itu. Masyarakat menilai sendiri seperti apa begitu ya. Tetapi kita lihat saja perkembangan dari waktu ke waktu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.